Ya. Kita rekam ya. Udah, Bu, udah. Rekam. Udah bisa, Pak? Oke, udah terlihat, Bu. Silakan, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Saya sapa langsung Pak Suwito, apa kabarnya pada hari ini? Sehat, Bu. Pak Yusman? Baik, Bu, sehat, alhamdulillah. Pak Cerdas? Sehat, Bu, sehat. Langsung saja kita pada kegiatan kita. Materi pada hari ini melanjutkan materi semalam, yaitu capaian pembelajaran. Yang pertama, mengapa menggunakan capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran sebagai sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek di situ. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Kemudian yang terakhir, mandiri. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang ingin dituju sebagai luaran jangka panjang. Setiap mata pelajaran berkaitan dengan salah satu atau lebih dimensi profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek indisipliner diselenggarakan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Adapun capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif. Closing, Bu, closing. Betul, Bu. Kenapa, Pak? Pak, saya nggak pakai kacamata, nggak nampak, Pak. Pening saya. Iya, ditutup aja refleksi, Bu. Iya, langsung aja. Sudah direfleksi, pembelajaran Bu. Kita. Ya, demikian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang ingin memberikan refleksi atau pertanyaan.
Eh, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Ke Pak Yusman barangkali ada refleksi atau pertanyaan, Pak. Satu orang saja. Baik, terima kasih kepada Ibunda yang telah memberikan materi cukup menyenangkan. Jadi capaian pembelajaran ini nanti akan kita gunakan untuk menyusun modul belajar. Terima kasih. Oke. Berikutnya Pak Yusman untuk menampilkan paparannya Pak Yusman. Terima kasih Pak atas refleksinya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri atas paparannya. Sama-sama Pak. Ya, oke Pak Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ini nampaknya segar-segar, nampaknya segar semuanya ya Pak Wito ya, Pak Wito. Segar, Pak. Iya, semangat. Semangat Pak. Pak Sumari-Mari, Pak Sumari-Mari sehat, Pak cerdas? Sehat Pak, sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Demikian juga Ibu ya, Bu Sri ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, kalau gitu kita sudah siap ini untuk bisa mulai. Mari sama-sama kita berdoa untuk memulai acara materi pada pagi hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik Bapak dan Ibu, sesi kita hari ini melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber yang terdahulu. Kita masuk ke alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi apa itu alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran itu sepertinya kita sering melihat kalau ada sungai itu ada alurnya, begitu berarti semacam arah yang dilalui begitu ya, atau langkah-langkah. Kalau dalam alur tujuan pembelajaran berarti alur tujuan pembelajaran berarti itu langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam menyusun tujuan pembelajaran. Berikutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Berikutnya ini alurnya. Jadi yang kita katakan tadi bahwa alur tujuan pembelajaran yang mau kita laksanakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama kita lihat, kita mulai dari capaian pembelajaran, kemudian kita masuk kepada fasenya, dan dari fase kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran di fase B kita ambil contohnya, peserta didik memahami ide pokok dan ide terperinci serta dapat menjelaskan dan menganalisa serta menyampaikan pendapatnya terkait pengetahuan, IPA, teknologi, dan masyarakat. Untuk membuat tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek. Yang pertama kompetensi, kedua konten, dan yang ketiga variasi. Kita lihat contohnya.
Yang mana ini? Ini fase B yang tadi dari capaian pembelajaran. Kemudian peserta kita ambil. Ini contohnya tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menemukan ide pokok, berperinci tentang konsep IPA. Closing Pak, closing. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat berguna. Kita refleksi sebentar untuk menutup acara ini. Siapa yang mau memberikan pertanyaan atau jawab refleksinya? Cerdas mungkin. Terima kasih Pak. Ya, kami sebagai peserta pada pagi hari ini Pak sangat gembira di dalam penjelasan Bapak, terutama pembelajaran yang Bapak jelaskan sudah sampai kepada istilahnya pemberian contoh yang sangat menarik. Yang Bapak bilang alir itu kita contohkan kepada sungai, yang macam mana sungai itu. Kami sudah paham dan terima kasih atas penjelasan Bapak. Demikian Pak Yusman. Ada lagi? Mungkin Pak Wito atau Bu Sri? Pas Pak, pas. Nah, baik, karena pembelajaran kita waktunya telah berakhir, maka kita akan jumpa dalam sesi yang berikutnya nanti. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke Bapak dan Ibu, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Biar saya dulu presentasi ini. Ya. Sudah Pak? Sudah Pak. Silakan Pak. Oke. Ya Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua peserta hari ini sehat-sehat Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas modul rumah belajar, plafon rumah belajar. Tujuannya dari kegiatan pelatihan ini, Bapak dan Ibu, pertama, teman ini Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini, diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan registrasi dan login ke akun rumah belajar, kemudian pelajari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sedangkan nanti tujuan terakhir adalah Bapak Ibu mampu membuat rencana pembelajaran di mana bahan atau sumber belajarnya tadi memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam rumah belajar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian pada pertemuan ini sudah kami persiapkan Bapak dan Ibu LK-nya, nanti Bapak Ibu bisa ikuti, ya, bisa ikuti petunjuknya. Saya harapkan nanti setelah Bapak Ibu mendownloadnya dari Android, maka setelah selesai di-download dan diinstal, silakan Bapak Ibu screenshot hasilnya dan kirim ke grup kita. Kemudian untuk kegiatan diskusi, saya harapkan nanti Bapak Ibu mendiskusikan sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing untuk membuat rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran yang dibuat nanti sudah kami persiapkan template-nya, template rencana pembelajaran sesuai dengan program sekolah penggerak, ya Bapak dan Ibu. Perlu Bapak Ibu ingat, usahakan kegiatan pembelajaran itu, rencana pembelajaran itu menitik beratkan pada aktivitas siswa untuk belajar, dan usahakan
semua di dalamnya karakter atau profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Ya, saya kira paparannya dari saya itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Nanti untuk materi silakan saja nanti di-download di link yang sudah saya bagikan. Oke, demikian paparan saya kepada Bapak dan Ibu yang ingin melakukan refleksi ataupun tanya, kami persilahkan. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, Pak. Itu yang untuk apa Pak? Untuk registrasi siswa Pak. Menggunakan apa ya kira-kira itu Pak? Kalau guru, apa? Nah, untuk registrasi Bapak dan Ibu dalam akun Rumah Belajar itu ada 3 jalur. Apakah Bapak Ibu dari umum atau sebagai guru dan sebagai murid. Saya nanti harap Bapak Ibu silakan saja nanti bereksplorasi, silakan saja diklik. Kalau mendaftar secara umum apa saja caranya. Kalau sebagai guru, inilah datanya, contohnya sebagai guru, nama depan, nama belakang. Kebetulan saya mendaftarnya ini menggunakan akun Google dia, jadi secara otomatis dia akan terekam datanya, hanya NUPTK-nya saja yang saya masukkan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau daftarkan sebagai muridnya, ya silakan saja Bapak dan Ibu, karena akun ini sangat user friendly dia, mudah digunakan dia. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, ada lagi pertanyaan? Satu ya, lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Oke, saya kira demikian saja untuk paparan saya hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu, tetap semangat. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya tugaskan ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu. Silakan untuk bereksplorasi lebih jauh. Gunakan manfaat platform digital untuk peningkatan kualitas pembelajaran Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya Hidin dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusman, naikkan dulu punya Pak Cerdas. Ya Pak. Waktunya 5 menit Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Berikan wordnya saja Pak Yusman. Sudah bisa kita mulai Pak? Boleh Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Pagi Pak. Sebelum kita mulai materi kita, supaya diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini biasanya saya lihat sudah cerah-cerah. Bagaimana Bapak dan Ibu, sehat semua? Sehat Pak. Makasih Pak. Ya, sehat Bu Sri. Makasih Bu. Makasih Bu. Sebagai materi pada pagi hari ini akan saya bawakan dengan topik modul ajar. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam modul ajar. Di dalam modul ajar yang pertama akan kita lihat ada informasi umum identitasnya. Kemudian di identitas itu sudah lengkap sampai dengan pasiennya. Kemudian di dalam modul ajar
juga akan kita lihat apa yang menjadi kompetensi awal yang dituangkan di dalam modul ajar. Di situ akan kita lihat peserta didik memiliki rasa ingin tahu dengan sikap positif dan seterusnya. Jadi kompetensi awal ini merupakan kalau di tempo hari merupakan seperti sub tema atau subkomponen. Itulah yang kita lihat di dalam kompetensi awal. Kemudian di dalam modul ajar ini juga akan kita lihat tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sangat diperlukan waktu masa sekarang di dalam modul ajar. Karena ini merupakan sumber daripada Merdeka Belajar itu bersumber dari profil pelajar Pancasila. Maka yang sekarang harus memang kita lihat di dalam profil pelajar Pancasila dengan jelas dan dengan cermat yang berkaitan juga dengan materi pelajaran. Materi pelajaran keseluruhan ada berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya juga harus didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat mendukung bagaimana orang belajar. Itulah yang tempo hari kita akan membuat suatu analisis kebutuhan siswa. Apa yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya ada target peserta didik. Di dalam modul ajar itu harus ada targetnya. Closing Pak, closing. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang membangun, pertanyaan yang membangun dan merupakan refleksi yang membangun materi ini, saya sangat kita harapkan supaya materi ini, modul ajar ini bisa kita pergunakan ke masa yang akan datang. Terima kasih, saya persilahkan refleksi dari kawan-kawan. Oke, dari Bu Rahma barangkali. Satu saja dari Bu Rahma. Ya, kasih kesannya diberikan kepada saya. Dari jelaskan tadi, saya ingin menanyakan apa sebenarnya perbedaan antara modul ajar dengan RPP pada kurikulum 2013, Pak. Terima kasih, Bu. Kalau dikatakan RPP tempo hari itu mengacu kepada kurikulum KTSP, sedangkan di modul ajar ini adalah kurikulum yang menyangkut terhadap sekolah penggerak. Itulah yang kita lihat di sini, Bu. Ini kurikulum di modul ajar ini adalah untuk kurikulum sekolah penggerak, sedangkan KTSP itulah yang dinamakan dengan istilah RPP. Demikian, Bu. Pak, tutup Pak. Lagi Bapak dan Ibu? Pak. Kalau nggak ada, tutup Pak. Ya. Screen-nya tutup saja Pak Yusman. Screen-nya. Oke, silakan nampakkan wajahnya Bapak Ibu biar kita foto dulu. Bu Rahma. Biar kita foto. Ini nampak, saya nampak. Oke, sudah. Oke, tersenyum dulu Bapak dan Ibu. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Tapi Pak, durasinya